Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah daring bersama GKJ Karanganyar. Saat ini kita telah memasuki bulan September, di mana gereja-gereja dalam lingkup Sinode Gereja Kristen Jawa menyelenggarakan bulan katekise liturgi. Di dalam setiap ibadah di bulan katekise liturgi, kita diajak untuk semakin menyelami makna perayaan misteri karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus, di dalam ibadah ini juga akan dilayankan peletakan jabatan dan peneguhan majelis. Sekarang, marilah kita bangkit berdiri dan menyatukan hati dalam ungkapan syukur serta memulai ibadah kita dengan kidung pujian, kidung jemaat 10, bait 1 dan 2, Pujilah Sang Raja. Saudara-saudara, ibadah kita berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah atau yang sering juga kita sebut kebaktian, sebenarnya bukan hanya sekedar serangkaian pujian, doa, dan firman saja, melainkan sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang berbuahkan kesadaran dan semangat untuk membangun persekutuan kasih. Melalui tema perayaan iman minggu ini, persekutuan kasih sebagai buah dari ibadah, kita dipanggil untuk menghayati karya penyelamatan dan cinta kasih Tuhan yang menjadi dasar dari ibadah kita. Mari kita sambut cinta kasih Tuhan dengan pujian hari Minggu, hari yang mulia. Masuk dalam hati.
Jemaat terkasih, begitu banyak dosa dan kesalahan kita. Marilah dengan kerendahan hati kita membawa segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, seraya memohon pengampunan atas segala dosa serta pelanggaran kita. Jemaat dipersilakan mengambil saat hening untuk menaikkan doa pengakuan secara pribadi. Saat hening cukup, marilah dengan kerendahan hati kita pujikan Kidung Jemaat 31A, bait 1 dan 4. Mungkinkah aku pun serta? Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, terimalah berita anugerah pengampunan bagi dosa-dosa kita yang kita baca dari surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan, janji setiamu memelihara kehidupan kami. Marilah kita tanggapi janji setia Tuhan dengan nyanyian Serikat Persaudaraan. Bersama-sama
disilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman yang akan kami terima, dan firman itu menjadi suluh bagi kehidupan kami. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian kesaksian akan firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Trek, piye toh iki kok mandek meneh? Eneng apa, Trek? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu pasti tahu itu suaranya siapa? Suaranya Butejo dalam film Tilik. Film pendek yang kemudian menjadi buah bibir, viral dan sangat terkenal, ditonton oleh berjuta-juta orang. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, orang berdebat. Sebenarnya film ini ada pesan moralnya atau tidak? Dan orang juga berdebat yang pantas untuk diidolakan itu siapa? Kalau Bapak Ibu mengidolakan siapa? Butejo, Yuning, Yusum, Mbak Dian, atau Pak Minto? Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, orang boleh berdebat ada pesan moralnya atau tidak. Orang boleh berdebat mau mengidolakan siapa. Tetapi kalau saya mengatakan bahwa film ini berhasil memotret realitas keseharian kita, saya yakin tidak ada yang memperdebatkannya. Film ini berhasil memotret realitas keseharian kita, kehidupan sehari-hari kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bahwa kalau ada orang yang berbuat salah, kalau ada orang yang melakukan kekeliruan, bukannya didatangi, ditegur, tetapi kemudian malah jadi bahan gosip, jadi bahan gibah, begitu anak muda mengatakan. Sekali lagi, bukan didatangi, bukan ditegur, tetapi justru kemudian menjadi buah bibir, bahan perbincangan, menjadi bahan gosip. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Jawa mengatakan menungso ki nggone salah. Ya, selama masih jadi manusia pasti akan pernah salah.
Tetapi jangan keliru memahami lalu mengatakan bahwa apa yang dikatakan orang Jawa ini sebagai pintu bagi kita, ayo kita berbuat salah terus menerus. Wong manusia itu memang tempatnya salah. Bukan begitu. Maksudnya kita menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah. Oleh karena itu kita bisa berbuat salah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Dan oleh karena itu kalau ada orang lain berbuat salah, maka menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan dia. Terlebih dalam persekutuan gereja yang adalah tubuh Kristus, yang harus saling memperhatikan, yang harus saling mengasihi, yang harus saling mendukung dan mengingatkan. Kalau ada yang berbuat salah, jangan jadi bahan gosip, sebaliknya datang untuk mengingatkan. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada hari ini. Tuhan Yesus menunjukkan secara praktis bagaimana orang harus berbuat, bagaimana orang percaya harus bertindak kalau di tengah-tengah persekutuan ada orang yang bersalah, ada orang yang berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, datangilah dia dan tegurlah dia 4 mata. Kalau Bapak Ibu membaca kitab suci, kata yang dipakai itu tegorlah dia. Tapi ingat, ini tegor dalam bahasa Indonesia. Biasanya sih dipakai huruf U, tegurlah dia. Bukan tegor dalam bahasa Jawa. Nek tegor bahasa Jawa itu diketok, pohon dipotong. Oleh karena itu dikatakan datanglah 4 mata supaya itu jadi rahasia, supaya itu antara 2 orang saja, tidak tersebar kemana-mana. Karena menegur, menyapa, bukan menegor, bukan memotong. Supaya dia tidak merasa malu, supaya kemudian dia dipulihkan dan dengan demikian mendapatkan orang itu kembali. Setiap manusia, setiap orang percaya itu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu membaca perikop sebelumnya dikisahkan di sana sebuah perumpamaan. Kalau ada 1 domba yang hilang, maka kita akan meninggalkan yang 99 dan mencari 1 domba yang hilang itu. Berharga di mata Tuhan. Jadi kalau ada yang salah jangan digosipkan, tapi datangi dia 4 mata, tegurlah dia, sapalah dia supaya dia kembali tanpa dipermalukan. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, kalau kemudian dia juga tidak mau berubah, firman Tuhan mengatakan bawalah 2 atau 3 orang. 1 atau 2 orang jadi 3 orang. Mengapa harus membawa orang lain yang jumlahnya 2 kemudian jadi 3 orang? Karena dalam sistem pengadilan zaman dulu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesaksian 1 orang itu tidak ada nilainya. Karena kesaksiannya bisa direkayasa. Tetapi kesaksian lebih dari 1 orang itu dipercaya. Sehingga harapannya kalau kemudian ada 2 atau 3 orang datang kepada dia, mengatakan hal yang sama, maka dia akan disadarkan bahwa apa yang dilakukan itu keliru. Dan oleh karena itu kemudian dia berubah, dia bertobat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bahwa tetap kerahasiaannya itu dijamin, dijaga. Tetap dia tidak dipermalukan. Tetap apa yang menjadi kesalahannya yang mungkin dianggap sebagai aib itu tidak diumbar untuk banyak orang. Bagaimana kalau kita sudah bersama dengan 2 atau 3 orang tapi dia juga tidak bertobat? Baru tahap yang ketiga kemudian bawalah kepada jemaat. Harapannya apa? Harapannya bukan supaya jadi bahan percakapan, supaya jadi bahan gosip, bukan. Harapannya supaya semakin banyak orang menegur dia, supaya semakin banyak orang mendoakan dia, dan supaya dia kembali lagi dan dia bertobat memasuki kehidupan yang baru. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau setelah dibawa kepada jemaat dia tetap juga tidak bertobat, apa yang harus dilakukan? Tahapan yang keempat, maka pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai. Apa maksudnya?
Apakah kemudian kewajiban kita untuk mendampingi dia, menegur dia itu selesai sampai di sini? Tidak. Orang Jawa bilang ora kainan aku wis ngelingi. Apakah seperti itu? Tidak. Lalu kenapa dia dipandang sebagai orang berdosa yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai? Ibu bapak yang dikasih Tuhan, sebenarnya firman Tuhan ini didengarkan oleh baik orang yang mau menegur maupun orang yang tidak ditegur. Bagi orang yang tidak ditegur, tidak dikatakan begini, tahapan-tahapannya sudah berjalan. Hati-hati. Kalau tetap mengeraskan hati, maka bisa sampai pada waktu di mana orang itu tidak bisa kembali lagi. Ketika kesalahannya semakin besar, ketika dosanya semakin besar, dan dia tidak bisa kembali lagi. Hati-hati. Oleh karena itu, orang yang tegur itu jangan terus-menerus mengeraskan hati. Sebaliknya, dari awal, tahapan yang paling awal, berusahalah untuk segera bertobat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan berarti sampai di sini saja kewajiban kita selesai. Karena kalau kita membaca perikop sesudahnya, Petrus bertanya pada Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali? Jawaban Tuhan Yesus, bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Yang artinya tidak terbatas. Saya tidak bahas ayat ini panjang karena ini bacaan kita minggu depan. Tetapi saya mau mengatakan begini, kalau mengampuni itu tanpa batas, mendampingi, menegur orang, membuat orang bertobat, membuat orang bertumbuh dalam kebaikan dalam firman Tuhan, itu juga tidak terbatas. Sama seperti mengampuni juga tidak terbatas. Jadi kalau dikatakan, kalau dia itu kemudian tetap tidak bertobat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai, bukan berarti tugas kita selesai. Bukan berarti kita cuci tangan, tidak. Terus menerus kita lakukan. Dan ketika kita memandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai itu, kita harapkan sebagai sanksi yang akan segera menyadarkan dia. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, kalau mendampingi orang, kalau menegur orang, kalau menggembalakan orang, kalau membangun orang, kemudian tidak hanya 4 tahapan itu tapi tidak terbatas, siapa yang sanggup? Sinten sing saged? Orang Jawa mengatakan rembug itu ada 3. Rembug Purwo, rembug Madya, rembug Wekasan. Tak elingke wiwitan ora iso, tak elingke Madya ora iso, tak elingke Wekasan ora iso, bar kuwi ora kainan. Orang mengatakan seperti itu. Tetapi dalam nilai-nilai kerajaan Allah, ketika kita menjadi warga kerajaan Allah, bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki. Setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu kita harus senantiasa terus-menerus mengingatkan dia, membangun dia, menyapa dia, menggembalakan dia sampai dia bertobat tanpa batas. Tapi sekali lagi, siapa yang sanggup? Sinten sing saged? Saya juga kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan berputus asa. Wong pun kula elingke mboten gelem. Timbang kula buang tenaga kula untuk mengilingke dia sing mboten gelem, nggih kula tak ngladosi sanese. Sing gelem diladosi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi rupa-rupanya firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Firman Tuhan mengatakan sebaliknya. Kalau kita hidup dalam nilai kerajaan Allah, maka pendampingan kita, penggembalaan kita, sapaan kita, teguran kita untuk membangun orang lain itu tanpa batas. Sekali lagi untuk yang ketiga saya katakan, siapa yang sanggup? Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa
kalau 2-3 orang sepakat meminta apapun juga, maka aku akan memberikan. Saya ulangi, Tuhan Yesus mengatakan kalau 2-3 orang bersepakat meminta apapun juga, maka aku akan memberikan. Kalau minta apapun juga, maka Tuhan akan memberikan. Pertanyaannya, apapun juga itu apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat dalam konteksnya. Konteksnya adalah panggilan untuk menggembalakan orang lain. Konteksnya adalah panggilan untuk membangun orang lain, menegur orang lain. Oleh karena itu apapun juga itu punya makna. Apapun juga yang kamu perlukan untuk bisa menegur orang lain, membangun orang lain, menggembalakan orang lain, itu Tuhan akan berikan. Bukan yang lain. Bukan Tuhan kula nyuwun mobil sing bagus supaya nek tilik orang numpak truk, bukan itu. Tetapi apapun juga yang kita minta untuk bisa menggembalakan orang lain, untuk bisa memulihkan orang lain, Tuhan berjanji Tuhan akan berikan. Itu yang akan membuat kita sanggup. Dan bukan hanya itu, Tuhan katakan kalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan hadir di situ. Kalau Tuhan Yesus hadir di situ, artinya Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan Yesus akan menolong kita, memperlengkapi kita, mengerjakannya melalui hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini ada saudara-saudara kita yang lereh atau meletakkan jabatan sebagai majelis gereja. Saya percaya rekan-rekan kita punya pengalaman seperti itu. Kalau mau melayani pasti sopo to aku iki. Kalau melayani pasti sopo iso. Kalau melayani pasti kemudian ada juga perasaan sengkleh wis ngene kok yo. Tidak mau mendengar, tidak mau mengerti. Sudah dilayani kok tuntutannya ini dan itu, pasti ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Tetapi kalau hari ini lereh artinya selesai, artinya bisa menyelesaikan tugas itu berarti Tuhan memampukan. Itu berarti Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Oleh karena itu kita bersyukur karenanya. Dan kepada teman-teman yang lereh saya berpesan, masa jabatan majelis memang dibatasi, tapi hati dan cinta majelis itu tidak terbatas. Sampai kapanpun hati dan cinta majelis itu pasti akan hidup dalam hati kita. Akan terus ada. Kalau kita melihat kehidupan gereja di mana kita harus mengambil bagian dalam pelayanan, hati kita pasti tergetar karena hati majelis masih ada dalam diri kita. Terima kasih atas pelayanannya dan teruslah berpelayanan bersama-sama seluruh jemaat GKJ Karanganyar. Lalu bagi teman-teman yang akan diteguhkan dalam jabatan sebagai penatua dan diaken, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Apapun juga yang kau minta untuk menggembalakan, Tuhan akan memberikan. Dan Tuhan akan hadir di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namanya untuk melayani Dia. Kita tidak sendirian. Ada kasih Allah di dalam Tuhan Yesus, ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Mari kita membangun persekutuan kita sebagai persekutuan yang saling memperhatikan. Sebagai persekutuan yang saling menolong, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bukan sebagai persekutuan yang saling membicarakan satu dengan yang lain. Karena kewajiban kita, kalau ada orang yang berbuat dosa, maka kita harus datang untuk memenangkan dia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat hening. Saat hening cukup, marilah bersama-sama seluruh umat gereja Tuhan Yesus di muka bumi, kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman kita seperti di dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita tunduk dalam doa, kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau senantiasa menopang dan menyertai kami. Jika pada minggu ini kami boleh beribadah dan Engkau telah mewartakan kebenaran firman-Mu bagi kami, maka kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Izinkan kami untuk mempersembahkan kehidupan kami sepenuhnya untuk melayani Tuhan, melalui setiap karya yang kami lakukan, baik di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu, di tengah-tengah keluarga kami, pun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Perlengkapi kami dengan segala berkat yang kami perlu untuk kehidupan kami, rezeki yang cukup, kesehatan yang baik, hati yang melimpah dengan syukur dan sukacita, hati yang senantiasa teguh beriman, dan hati yang senantiasa peka pada kesusahan dan penderitaan orang-orang di sekitar kami. Berkatilah kehidupan keluarga kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Biarlah kami dimampukan untuk melakukan kewajiban kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia, penuh kasih dan merasakan damai sejahtera pemberian Tuhan. Bila ada persoalan-persoalan di tengah-tengah keluarga kami, apapun juga, maka tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat memecahkan persoalan itu dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Berkatilah supaya boleh menjalankan tugas perutusan yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi, seringkali kami melihat ada orang-orang yang mengedepankan egonya, tidak memperhatikan kepentingan bersama tetapi hanya kepentingannya sendiri. Sadarkanlah ya Tuhan, dan biarlah kami dimampukan untuk menginspirasi orang-orang di sekitar kami, kehidupan orang percaya yang bertanggung jawab sebagai warga gereja maupun warga masyarakat. Terima kasih Bapa, inilah syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini akan dilayankan peletakan dan penuguhan jabatan penatua dan diaken, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja. Gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Gereja memiliki kepemimpinan yang terdiri atas dua sisi. Sisi ilahi, gereja dipimpin oleh Allah melalui Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Sisi manusiawi, gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Bersama pendeta, penatua dan diaken menjadi penanggung jawab kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman maupun organisasi gereja. Sedangkan tugas khusus penatua adalah melaksanakan pemerintahan gereja, dan tugas khusus diaken adalah memperhatikan kesejahteraan warga gereja serta pelayanan kepada masyarakat. Sekarang saudara-saudara penatua dan diaken yang berakhir masa pelayanannya, dengan penuh kasih dan hormat saya persilakan untuk berdiri di depan mimbar. Yang pertama, Penatua Cahyo Yuwono SPD. Yang kedua, Penatua Mohari Pujianto SHMH. Yang ketiga, Diaken Sutarta. Yang keempat, Diaken Teguh Sugiarto BSC. Yang kelima, Diaken Y. Joko Margono. Yang keenam, Penatua Yosea Agus Kuntoro ST. Yang ketujuh,
Penatua Julie Everett Manson Laleno. Saudara-saudara yang saya kasihi dan saya hormati, menurut peraturan gereja, masa pelayanan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken sudah berakhir. Oleh karena itu, majelis gereja dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara atas pelayanan yang sudah saudara lakukan. Dan kami memohon dengan sungguh agar saudara-saudara tetap tekun melayani Tuhan. Sebagai tanda peletakan jabatan sebagai penatua dan diaken akan dilakukan pelepasan stola. Dalam rasa haru yang dalam, mewakili majelis dan jemaat, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak-Bapak sekalian. Percayalah bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berikan apresiasi segenap jemaat kepada saudara-saudara kita ini dengan bertepuk tangan. Sekarang saudara-saudara yang baru saja meletakkan jabatan sebagai penatua dan diaken, saya silakan kembali ke tempat duduk. Saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai penatua dan diaken, saya silakan untuk bangkit berdiri di depan mimbar. Yang pertama, Ibu Ana Kurnianingsih. Yang kedua, Bapak Catur Prasojo. Yang ketiga, Bapak Marianto. Yang keempat, Bapak Senrot Sudati. Yang kelima, Bapak Sigit Purwohandoyo. Yang keenam, Bapak Sutarta. Yang ketujuh, Bapak Taufik Mulyadi SPD MT. Yang kedelapan, Ibu Dr. Anda Tripena Wismainah. Yang kesembilan, Bapak Wibowo Esos. Agar jemaat menjadi saksi bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken, saudara diharap menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara mengakui bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya sebagai penatua dan diaken? Yang kedua, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran GKJ serta tata gereja dan tata laksana GKJ dengan penuh tanggung jawab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan seluruh komponen pelayanan gereja dan masyarakat? Dan yang keempat, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara-saudara? Mari kita mohonkan berkat kepada saudara-saudara kita.
Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah yang telah memanggil saudara-saudara ini sebagai penatua dan diaken. Oleh karena itu perlengkapilah mereka dengan segala sesuatu yang perlu, agar mereka dapat melaksanakan tugas panggilan itu dengan baik dan setia. Nama Tuhan dimuliakan, dan iman jemaat boleh dibangun, kerajaan Tuhan boleh diwartakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai tanda peneguhan akan dilakukan pemasangan stola. Syukur kami padamu, Tuhan Kepala Gereja. Saudara-saudara yang baru diteguhkan di dalam jabatan sebagai penatua dan diaken, meskipun saudara-saudara tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi di hadapan saudara-saudara secara daring adalah jemaat Tuhan yang harus saudara-saudara gembalakan. Gembalakanlah jemaat Tuhan ini dengan penuh kasih dan layanilah masyarakat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah saudara-saudara kita yang diteguhkan dalam jabatan sebagai penatua dan diaken. Kasihilah mereka
dan dukunglah mereka dengan doa, daya, dan dana agar dapat melaksanakan tugasnya. Kita berikan dukungan dan apresiasi dengan bertepuk tangan. Saudara-saudara yang baru ditukuhkan dalam jabatan sebagai penatua dan diaken, disilahkan kembali ke tempat duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan syukur kita dengan mengaturkan persembahan yang kita dasari dengan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersama kita mengaturkan persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat 288, bait 1 dan 2. Mari puji Sang Raja. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Mari saya hantarkan. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkat kesehatan, berkat kehidupan, berkat rezeki, dan apapun yang tidak bisa kami ungkapkan di sini. Bapa di surga, sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan ini. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, Tuhan sucikan, kiranya persembahan ini boleh kami pakai untuk kemuliaan-Mu di bumi ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Mari Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah apa yang dikerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, bila di dalam kami memberikan persembahan ini, terdapat perkara yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Doa dan permohonan ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita nyatakan kasih-Nya dengan hidup saling bertolong-tolongan dengan satu yang lain sebagai umat Tuhan. Seperti dalam Kidung Jemaat 256, bait 1 dan 3, kita satu di dalam Tuhan.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah dan menjalankan perutusan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan ini. Kami sedia menjadi saksi-Mu Tuhan. Marilah kita rayakan ibadah kita di tengah-tengah kehidupan ini. Kami hendak merayakan ibadah kami di tengah kehidupan kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.